warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah konsep dan kajian dasar PPKN SD yaitu Bapak Ali Armadi, serta terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Vivi Alfiani selaku moderator sekaligus pemateri ketiga. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, saya sebagai pemateri pertama. Dan saya Gita Kolandari sebagai pemateri kedua. Baik, agar lebih memaksimalkan waktu, langsung saja kita mulai presentasi kali ini dari pemateri pertama. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait informasi umum dari modul yang sudah kami susun. Yang pertama yaitu identitas modul. Ada penyusun yaitu saya sendiri, Siti Aisyah, dan kedua teman saya yaitu Anggita Eka Bulandari dan Vivi Alfiani. Untuk instansi kami mengambil SDN Bluto 1, tahun penyusunan tahun 2024 atau 2025. Jenjang sekolah itu sekolah dasar, dan mata pelajarannya yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan fase A kelas 2. Untuk materinya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kebetulan kami mengambil bab 1 yaitu tentang aturan di keluarga dengan topik A, berbagai aturan di keluarga. Alokasi waktu kami mengambil 2 JP yaitu 2 kali 35 menit. Kenapa kami mengambil 2 JP? Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa JP yang terdapat pada pembelajaran PKN itu ada 194 JP selama setahun, dan selama seminggu itu ada 4 JP. Tapi kami hanya mengambil 2 JP karena menurut kami 2 JP ini cukup untuk menuntaskan materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada kompetensi awal yaitu kemampuan atau pengetahuan bahkan keterampilan yang harus dimiliki siswa sebelum mereka menerima materi dari kami. Untuk kompetensi awalnya yang pertama yaitu peserta didik harus mengenal terlebih dahulu aturan-aturan yang terdapat di dalam keluarga. Dan yang kedua itu peserta didik harus mampu menyebutkan aturan-aturan yang terdapat dalam keluarga. Yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila atau P5 ini merupakan tujuan akhir dari proses pembelajaran yang terdapat di dalam kelas. Nah, untuk profil pelajar Pancasilanya ini kami mengambil 3 dimensi profil, yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu ada gotong royong, dan yang ketiga itu ada bernalar kritis. Mengapa kami hanya mengambil 3 dimensi profil saja? Karena menurut kami, ketiga dimensi profil ini cukup relevansi dengan materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik, yaitu terkait berbagai aturan di keluarga. Dan kebetulan ketiga dimensi profil ini sudah terdapat di kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana, yaitu alat atau bahan dan media yang akan digunakan oleh kita untuk membantu menyampaikan materi kepada peserta didik. Untuk alat dan bahannya kami menggunakan komputer atau laptop, dan yang kedua yaitu proyektor. Untuk medianya kami menggunakan buku ajar PPKN kelas 2, ada PPT, ada lembar kerja peserta didik atau LKBD, dan ada kartu bermain. Nah, untuk target peserta didik ini merupakan target sendiri itu memiliki artian bahwa sasaran peserta didik yang ingin kita ajarkan yaitu peserta didik reguler, yaitu peserta didik yang cukup memiliki kemampuan yang mudah dalam memahami materi yang akan kita sampaikan, dan juga tidak memiliki kesulitan dalam menerima materi dari kami. Dan kita membatasi peserta didiknya minimal 10 orang. Kemudian yaitu model pembelajaran. Di sini kami mengambil model pembelajaran tatap muka atau pembelajaran secara langsung. Kenapa? Karena menurut kami model pembelajaran tatap muka secara langsung dapat mempermudah kami dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Begitupun sebaliknya, peserta didik dapat dengan mudah menerima
materi yang kita sampaikan. Selain itu kami juga mengambil pendekatan pembelajaran kooperatif tipe STAD, yaitu Student Team Achievement Division. Nah, kenapa kami mengambil pembelajaran kooperatif? Karena menurut kami pembelajaran kooperatif ini dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan sosialnya seperti kerjasamanya, gotong royong dan sebagainya. Nah, untuk tipe STAD ini merupakan tipe yang digunakan dengan cara membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil untuk menerima materi dari kami. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh kami untuk membantu menyampaikan materi kepada peserta didik. Untuk metodenya kami menggunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, selanjutnya yaitu komponen inti. Komponen inti ini merupakan komponen yang paling penting dalam modul. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menceritakan serta sikap mematuhi aturan di lingkungan keluarga. Dan yang kedua yaitu peserta didik mampu menerapkan aturan-aturan yang terdapat di lingkungan keluarga. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemahaman bermakna, yaitu pemahaman atau pengetahuan yang akan diperoleh oleh peserta didik selama mereka mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas, yaitu pada pembelajaran pendidikan Pancasila tentang aturan di lingkungan keluarga, peserta didik dapat mengetahui sikap mematuhi aturan di lingkungan keluarga dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu ada pertanyaan pemantik. Seperti yang kita ketahui bahwa pertanyaan pemantik merupakan pertanyaan yang dapat merangsang dan menstimulus siswa untuk melakukan aktivitas berpikir secara kritis. Untuk pertanyaan pemantik kami menyediakan 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah di sini ada yang bangun tepat waktu? Dan yang kedua, siapa saja yang sering membantu orang tua? Sekian dari saya. Kemudian dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang komponen inti pada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini kita bagi menjadi 3, yaitu pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kita bahas dari kegiatan pendahuluan terlebih dahulu. Kegiatan pendahuluan di sini kami mengambil 10 menit karena itu dirasa sangat cukup untuk mengecek kehadiran, memberi salam, bahkan untuk sekedar menyapa siswa-siswa terlebih dahulu. Yang pertama, pada kegiatan pendahuluan yaitu ada guru membuka kegiatan dengan aktivitas rutin kelas sesuai kesepakatan kelas seperti menyapa dan memberi salam kepada siswa-siswanya. Yang kedua, yaitu guru memberikan pertanyaan pemantik. Nah, di sini siswa diajak bernalar kritis oleh pertanyaan-pertanyaan pemantik sebelum masuki pada materi yang akan kami sampaikan. Yang ketiga, yaitu guru meminta siswa untuk menyebutkan aturan-aturan di lingkungan keluarga. Nah, ini akan lebih mengerucut lagi kepada materi yang akan kita bahas, dan di sini juga termasuk dalam elemen P5 yaitu pada bernalar kritis. Yang selanjutnya yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kenapa guru perlu menyampaikan tujuan pembelajaran? Karena agar mereka tahu apa yang kita sampaikan, tujuan pembelajaran apa yang akan kita sampaikan. Dan mengapa perlu mereka tahu tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan? Agar mereka memiliki gambaran tentang jalannya proses pembelajaran. Yang kedua yaitu ada pada kegiatan inti. Kegiatan inti di sini kami mengambil 50 menit yang kami rasa cukup untuk menyampaikan materi-materi yang telah kami siapkan. Yang pertama yaitu guru mendiskusikan hal yang diketahui siswa tentang aturan-aturan di lingkungan keluarga. Nah, di sini siswa diminta untuk menyampaikan pendapatnya tentang aturan-aturan yang telah berlaku di lingkungan keluarganya sendiri. Di sini juga termasuk pada dimensi pendengar kritis karena mereka diminta untuk menyampaikan pendapatnya dan berpikir. Yang kedua yaitu guru menampilkan materi pembelajaran melalui slide presentasi yang telah kami siapkan.
Nah, ini adalah slide presentasi yang telah kami siapkan untuk menunjang terjadinya materi dalam pembelajaran. Nah, setelah guru menyampaikan materi, selanjutnya yaitu peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nah, di sini termasuk pada dimensi bergotong royong karena peserta didik nantinya akan melaksanakan tugas dari kami selaku pendidik secara berkelompok atau bergotong royong. Yang keempat yaitu peserta didik menjelaskan hasil LKPD. Nah, di sini peserta didik diminta untuk menjelaskan sepemahaman mereka sampai mana tentang hasil kerja LKPD mereka. Nah, ini juga termasuk dalam elemen benalar kritis. Yang kelima, yaitu peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru terkait materi. Di sini guru menanyakan apakah mereka sudah memahami materi yang sudah kami sampaikan. Jika belum, peserta didik dapat menanyakan materi-materi yang belum dipahami. Yang keenam yaitu peserta didik diajak bermain sambil bermain menggunakan media belajar kartu bermain yang telah kami siapkan. Di sini kami membuat media bermain untuk mengasah sampai mana pemahaman peserta didik. Nanti di sini peserta didik itu diminta 2 orang untuk berlomba-lomba, dan sebelum itu nanti di sini akan ada aturan-aturan yang telah kami siapkan. Nanti di sini akan dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang telah kami siapkan juga. Misalnya di sini makan dengan tangan kanan. Ini termasuk aturan dalam mana? Dalam makan misalnya, langsung ditaruh di tempat di sini. Begitu seterusnya. Yang terakhir yaitu guru mengapresiasi hasil belajar peserta didik. Nah, mengapa guru perlu mengapresiasi hasil kerja peserta didik? Karena di sini agar membuat peserta didik lebih semangat dan lebih aktif dalam kelas, guru perlu mengapresiasi hasil belajarnya, seperti memberikan bintang memberikan bintang apabila mereka aktif, dan memberikan nilai tambahan kepada mereka yang telah menjawab pertanyaan dan sebagainya. Nah, di sini ada kegiatan penutup dan mengambil 10 menit karena cukup untuk mengakhiri pertemuan. Yang pertama yaitu guru menyimpulkan pembelajaran dengan meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya terkait dengan materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru meminta siswa untuk memberikan pendapatnya, pendapat yang mereka dapatkan dari materi yang telah kami sampaikan. Dan nanti dari pendapat-pendapat tersebut, guru menyimpulkan dari pendapat-pendapat siswa tersebut. Yang kedua, yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bersama-sama melakukan refleksi pembelajaran, seperti yang sudah tertera pada tabel refleksi untuk peserta didik. Yang pertama yaitu bagian mana dari materi yang kalian merasa paling sulit, nanti bisa dijawab oleh peserta didik. Materi mana yang dirasa paling sulit, nanti kita refleksikan untuk menyampaikan materi yang lebih lanjut. Untuk tabel refleksi guru, di sini untuk pertanyaan kepada diri kita sendiri, yaitu apakah 100% peserta didik mencapai tujuan pembelajaran? Jika tidak, berapa persen kira-kira peserta didik yang dapat mencapai tujuan pembelajaran? Di sini gunanya adalah
agar kita tahu berapa persen peserta didik yang dapat memahami pelajaran yang telah kami sampaikan. Yang terakhir yaitu guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Ini juga termasuk dalam dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai asesmen. Asesmen sendiri merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik, di mana hasilnya akan digunakan sebagai bahan refleksi dan landasan untuk meningkatkan mutu pelajaran. Di sini kami mengambil jenis asesmen formatif, di mana pada kegiatan pembelajaran penilaiannya dilakukan pada saat mata pelajaran berlangsung dan di akhir mata pelajaran. Kemudian teknik yang kami ambil di sini yaitu tes lisan dan performa. Teknik tes lisan di sini penilaiannya menggunakan tes lisan bertujuan untuk mengetahui pengetahuan mereka. Sedangkan performa di sini bertujuan untuk mengetahui keterampilan mereka. Kemudian di sini terdapat rubrik penilaian. Rubrik penilaian pertama yaitu rubrik penilaian kognitif dan keterampilan. Nah, kriterianya yaitu menerapkan aturan-aturan lingkungan keluarga. Yang kedua, menjelaskan aturan-aturan di lingkungan keluarga dengan aspek penggunaan bahasa yang baik, kejelasan dalam menyampaikan materi, terus kesesuaian konsep. Jika peserta didik sudah mampu menerapkan berbagai macam aturan di lingkungan keluarga serta sudah mampu memenuhi aspek dalam menjelaskan aturan-aturan di lingkungan keluarga, maka peserta didik tersebut mendapatkan skor 3 dengan catatan baik sekali. Dan jika peserta didik hanya mampu menerapkan 2 aturan di lingkungan keluarga serta peserta didik hanya mampu memenuhi 2 aspek dalam menjelaskan aturan-aturan di keluarga, maka peserta didik mendapatkan skor 2 dengan catatan baik. Dan jika peserta didik hanya mampu menerapkan 1 aturan di lingkungan keluarga dan hanya mampu memenuhi 1 aspek dalam menjelaskan aturan-aturan di lingkungan keluarga, maka peserta didik tersebut mendapatkan skor 1 dengan nilai cukup. Dan jika peserta didik belum sama sekali mampu menerapkan aturan-aturan di keluarga dan belum sama sekali dapat memenuhi aspek dalam menjelaskan aturan-aturan di keluarga, maka peserta didik tersebut skornya 0 dalam catatan kurang. Dan rubrik penilaian yang kedua yaitu rubrik penilaian sikap. Dimensinya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang mencakup mengucapkan dan menjawab salam, berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersikap sopan. Kemudian dimensi yang kedua, gotong royong, yang mencakup bersedia membantu orang lain, terus terlibat aktif dalam kerja kelompok serta mampu bekerja sama dengan baik dalam setiap kelompok. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu bernalar kritis, yang mencakup memberikan pertanyaan dan tanggapan, menyimpulkan pembelajaran serta mendeskripsikan dengan baik. Nah, peserta didik yang masuk dalam kriteria sudah membudayakan dengan skor 4 yaitu peserta didik yang sudah mampu menunjukkan semua sikap yang terdapat dalam dimensi itu. Sedangkan peserta didik yang masuk dalam kriteria mulai berkembang dengan skor 3 yaitu peserta didik yang hanya mampu menunjukkan sikap
menunjukkan dua sikap dalam setiap dimensi tersebut. Kemudian peserta didik yang masuk dalam kriteria mulai terlihat dengan skor 2, yaitu peserta didik yang hanya mampu menunjukkan satu sikap dalam tiga dimensi tersebut. Kemudian peserta didik dengan kriteria belum terlihat, yaitu peserta didik yang tidak sama sekali memahami dan tidak sama sekali mampu menunjukkan sikap pada dimensi-dimensi tersebut. Kemudian di sini terdapat kegiatan pengayaan dan remedian. Nah, pengayaan di sini dilakukan atau diberikan kepada peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata untuk menambah pengetahuan mereka terhadap topik yang sama, dalam artian mengulang. Maksudnya mengulang mata pelajaran yang disampaikan oleh guru pada hari itu juga. Kemudian yang remedial itu diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada peserta didik yang tidak mencapai capaian pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian kita buka sesi diskusi. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau menyanggah mengenai materi yang kami sampaikan? Baik, dari teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan atau ingin disanggah? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Kak Liza, persilahkan. Apa pengertian dari skor nanti? Terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung saya jawab. Sebenarnya formatif tadi sudah saya jelaskan, tapi akan saya jelaskan kembali. Jenis formatif itu merupakan jenis penilaian yang mana pada kegiatan pembelajaran prosedur kegiatan penilaiannya dilakukan pada saat mata pelajaran berlangsung dan dilakukan pada saat akhir mata pelajaran gitu, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Baik,
jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.